keseharian kita seringkali kita mendapatkan atau menerima atau kita juga mengucapkan kalimat barakallah. Ada juga barakallahu fikum atau barakallahu lakum. Intinya adalah bahwa kalimat barakallah atau yang seperti itu artinya adalah sebuah doa bahwa semoga Allah memberkahi kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan barakallah, artinya orang itu mendoakan kita semoga Allah memberkahi kita. Sama juga ketika kita mengatakan barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kalian, ya, atau semoga keberkahan Allah ada pada kalian. Nah, berkah atau barakah itu merupakan sesuatu yang kita inginkan. Hampir setiap orang itu menginginkan yang namanya berkah atau barokah. Karena berkah itu selalu menyenangkan, ya, cukup. Harta yang berkah, biasanya harta itu selalu mencukupi. Berapapun besarnya kebutuhan, ketika hartanya itu berkah, maka insya Allah kebutuhan itu akan tercukupi. Berkah ini bukan sekedar cukup, tapi berkah atau barakah itu juga harus bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah makna dikatakan bahwa al-barakatu tuzidukum fi ta'ah. Barakah itu menambah taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna atau arti berkah itu bukan hanya sekedar cukup atau mencukupi, tetapi juga harus menjadi sebab bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya atau yang kita garis bawahi adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang berkah bukan hanya sehat, ya, bisa jadi kadang sakit itu justru menjadi berkah. Ketika kita sakit, kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita jadi lebih banyak. Misalnya kita jadi sering zikir, sering istighfar, sering baca Quran, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita sehat, jarang kita istighfar, jarang kita baca Quran karena waktunya enggak ada. Tapi karena kita sakit, kita akhirnya sering baca Quran, sering istighfar dan sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa bisa jadi sakit kita itu lebih berkah daripada ketika kita sehat. Walaupun kita berharap kita hidup ini sehat dan berkah, ya. Jadi hidup yang berkah bukan hanya sehat, tapi sakit pun kadang menjadikan keberkahan buat kita selama sakit itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita mau hidup yang berkah, ya hidup kita itu hidup yang bisa menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan kehidupan kita. Bagaimana dengan umur? Kita sering mengatakan semoga umurnya berkah. Umur yang berkah bukan harus panjang umurnya, tidak. Ya, ada orang yang umurnya pendek tapi amalannya luar biasa. Misalnya kita melihat kisah sahabat Mus'ab bin Umair yang masih muda tapi amalannya luar biasa dan beliau syahid di medan Uhud, ya. Dan masih banyak orang-orang yang masih muda sudah kembali dipanggil oleh Allah tapi amalannya luar biasa. Jadi umur yang berkah itu bukan umur yang panjang, tapi umur yang isinya itu amal-amal soleh yang menjadikan dia lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu umur yang berkah. Rumah yang berkah atau tanah yang berkah bukan berarti tanah itu subur atau rumah itu luas, indah dan sebagainya, enggak. Tapi rumah yang bisa menjadikan kita penghuninya itu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah Nabi itu kecil, tapi penghuninya luar biasa. Semua Allah berkahi. Rasulullah SAW, para istrinya, anak-anaknya, semua Allah berkahi. Padahal rumahnya kecil-kecil. Ya, zaman sekarang rumahnya besar-besar, tapi keberkahan nggak ada. Karena orang sibuk, orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus menyadari bahwa rumah yang berkah itu bukan hanya yang luas, yang besar, tapi bagaimana rumah itu bisa menjadikan penghuninya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang berkah, ya, bukan hanya makanan yang enak, yang lezat, yang gizinya banyak, tidak. Tapi bagaimana makanan itu mampu mendorong orang yang mengkonsumsinya, yang memakannya tadi itu menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita habis makan enak malah sholat, malah tilawah dan sebagainya. Ini namanya makanannya nggak berkah. Nah, ilmu pun sama. Ilmu yang berkah adalah bukan ilmu yang banyak, bukan hafalannya banyak, tidak. Tapi ilmu yang bisa menjadikan seseorang itu berbuah amal yang nyata. Jadi membuat pemilik ilmu itu
bisa beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentang keberkahan ya. Anak-anak atau keturunan yang berkah bukanlah anak-anak yang cantik-cantik atau tampan, lucu, mungil dan sebagainya, tidak. Apalagi nanti mereka berhasil kaya raya dan sebagainya, tidak. Keturunan yang berkah adalah keturunan yang kelak mereka itu, anak-anak atau cucu-cucu kita itu adalah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Itulah keturunan yang berkah. Ya, walaupun mereka mungkin secara ekonomi kurang, tapi ketaatan mereka, kesolehan mereka kepada Allah itu luar biasa. Ini namanya keturunan yang berkah. Jadi berkah itu tidak bisa dilihat secara materi ya, tidak bisa diukur maksud saya secara materi. Untuk itu teman-teman sekalian, karena betapa luar biasanya berkah ini ya, maka kita selalu mengharap atau berdoa kepada Allah semoga hidup kita diberkahi. Dan kita pun mendoakan orang-orang yang kita temuin atau kita sering didoakan oleh teman-teman kita, barakallah, artinya kita doakan semoga Allah memberkahi. Bahkan ucapan salam pun mengandung kata berkah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, atasmu, warahmatullah, demikian pula rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah juga menyertai kalian. Ini luar biasa. Salam kita itu sudah lengkap sekali. Ada doa keselamatan, ada didoakan semoga mendapatkan rahmat Allah, dan didoakan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lengkap sekali. Nah, untuk itu mari sama-sama kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang berkah adalah waktu yang sedikit mungkin waktu kita, tapi yang sedikit itu bisa digunakan untuk melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Ada orang waktunya banyak tapi amalannya sedikit. Ada orang yang waktunya sedikit tapi amalannya banyak. Ini soal keberkahan saja. Untuk itu jelas yang kita inginkan adalah kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua kehidupan kita. Waktu kita, umur kita, ilmu kita, rezeki kita, rumah kita, keturunan kita, keluarga kita dan sebagainya. Kita mohon semoga Allah berkahi sehingga kita sama-sama menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi tentang keberkahan ini, semoga bisa menambah pemahaman kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.